Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan bahas eh, lanjutan dari Pandas ya untuk pengolahan datanya. Oke, kita langsung saja ke bagian outlier. Outlier itu sebenarnya apa sih? Outlier itu eh, dia merupakan data yang nilainya itu terlalu jauh dari rata-rata data lainnya. Misalkan di sini kalau teman-teman lihat ada nilai 5 dari sekumpulan nilai lainnya, tetapi nilai 5 ini sangat kecil dibandingkan nilai-nilai yang ada. Sehingga 5 ini bisa dikategorikan sebagai outlier. Nah, outlier ini di data itu dapat eh, di nanti pas analisis data itu ya, itu dapat menyebabkan bias ya. Nah, untuk mendeteksi outlier ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama itu kita perlu menghitung interquartile range atau IQR kita singkat saja. Nah, itu didapatkan dari I3 atau kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sehabis itu kita kalikan IQR dengan 1,5. Ini kita sebut saja sebuah konstanta. Nah, nanti eh, hasil konstanta ini kita tambahkan dengan kuartil 3 dan kita kurangi dengan kuartil 1. Jadi Q1 kurangi konstanta tadi dan Q3 tambahkan konstanta yang tadi ya. Kalau kuartil 1 dikurangi, kalau kuartil 3 ditambah. Nah, untuk menghitung outlier atau mencari outlier yang berada di bawah IQR, nilai minimum yang tadi, nilai minimumnya tuh yang ini nih, minimum IQR, itu kuartil 1 dikurangi 1,5 kali IQR. Itu disebut sebagai outlier ya. Outlier bawah atau low outlier, yaitu nilai yang di bawah minimum IQR ini. Sedangkan nilai yang lebih dari maksimum IQR itu disebut sebagai high outlier, gitu ya. Oke, nah ini datasetnya itu saya pakai dataset austinmeter.csv. Ini harusnya sudah ada di Google Classroom. Datasetnya itu coba saya dulu di sini. CSV filenya itu austin.csv. Oke, nah ini datanya ya. Jadi ada kolom depth, temperatur high F, temperatur average F, temperatur low F, sampai di sini ada kolom event. Selanjutnya, setelah dibaca, kita mulai hitung yang ini outliernya. Pertama kita cari kuartil satunya. Ini pakai metode yang namanya kuantil. Terus kuartil tiganya juga kita hitung. Selanjutnya kita hitung juga IKR-nya ya. Setelah kita dapatkan kuartil 3 dan kuartil 1. Dan kita coba lihat ini kuartil 1, ini kuartil 3-nya. Dan ini adalah IKR dari kolom temperatur high F. Selanjutnya kita bisa hitung minimum IKR dan maksimum IKR-nya. Di sini minimum IKR-nya itu Q1 dikurangi 1,5 kali IKR. Terus max IKR-nya itu Q3 ditambah 1,5 kali IKR. Ya. Dan kita bisa cari low outlier itu yang nilainya lebih kurang dari ini. Sedangkan yang high outlier itu nilai yang lebih dari max IKR-nya. Nah, kita bisa pakai kondisi ini ya. Ini yang temperatur high F-nya kurang dari minimum IKR. Terus kita masukkan kondisi ini ke data frame-nya dan kita ambil indeksnya. Jadi kita tahu baris mana aja yang kolom temperatur high F-nya itu merupakan outlier ya. Jadi kita dapatkan indeksnya, terus kita jadikan list dan kita print listnya. Selanjutnya ini juga sama, cuman ini beda di kondisinya. Kondisinya dia lebih dari karena kita mau cari yang high outlier, lebih dari max IKR. Nah,
Nah, ini hasilnya ternyata ada di indeks baris ini. Baris ke-16, baris ke-34, sampai baris 1112. Ini outlier yang ada di kolom temperatur harga. Ya, ini untuk satu kolom. Kalau misalkan mau cari semua outlier itu juga bisa. Cuman ada beberapa tahapnya sama, sorry ya. Eh, Caranya mirip seperti ini. Cuman caranya pakai for loop saja biar lebih cepat. Jadi contohnya di sini untuk setiap kolom di dalam df.columns artinya untuk setiap eh bentar sini for column in df.columns. Hmm, dan enggak coba saya jalankan. Nah, ini hasilnya. Jadi dia memeriksa untuk setiap untuk mendapatkan nama-nama dari kolomnya ya, seperti ini. Habis itu kita periksa juga tipe datanya dari kolom tersebut. Jadi sintaksnya seperti ini. Nah, yang outlier itu kan tipe datanya harus numerik ya. Jadi kita yang periksa yang tipe datanya integer dan float saja. Habis itu kita print tipe datanya untuk mengecek tipe data dari kolom tersebut. Dan ini mirip seperti sebelumnya. Cuman di sini yang tadinya nama kolomnya kita hardcode. Contohnya di sini kan kita pakai temperatur HF. Di sini kita pakai nama kolomnya ya. Jadi pakai nama kolom yang dari for loop-nya. Di situ kita hitung quartile mini KR dan maxi KR-nya dan kita seleksi untuk low outlier dan high outlier-nya hasilnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan semua atau untuk menggabungkan semua indeksnya yang ada outlier-nya itu bisa disimpan ke dalam sebuah list ya. Contohnya di sini IDX outliers ini nanti yang digunakan untuk menampung semua outliernya, indeks outliernya. Terus di sini ketika kita seleksi ya untuk low outlier dan high outlier itu kita tambahkan di sini pakai metode extend. Jadi IDX outlier ini yang tadinya list kosong kita tambahkan dengan low outlier di sini dan kita tambahkan dengan high outlier. Nah, habis itu jangan lupa kita hapus yang duplikat nilainya. Nah, nilai yang duplikat tersebut bisa kita hapus dengan mengkonversinya menjadi set. Habis itu kita konversi lagi jadi list. Ingat, set itu nggak boleh ada nilai duplikat. Jadi kalau ada nilai duplikat di setnya, itu dijadikan satu. Jadi kita bisa pakai konstruktor setnya. Nah, kita bisa tampilkan pakai df.log, terus masukkan indeksnya. Nah, sebenarnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa hapus data pencilan. Ini karena biasanya data pencilan itu mempengaruhi analisis datanya, jadi menambahkan menjadi bias itu datanya. Itu bisa teman-teman hapus. Jika datanya lumayan banyak, itu bisa dihapus. Contoh di sini df.drop, x outlier, artinya kita mau hapus outliernya. Jadi di sini adalah list indeks baris yang mau kita hapus. Ya, in plus sama dengan true itu agar data frame aslinya berubah. Data frame aslinya ya. Jangan lupa kita reset index karena setelah dihapus, label indeksnya ini tuh nggak terurut lagi. Jadi perlu diurutkan lagi menggunakan drop, ini reset index. Drop sama dengan true itu agar indeks yang lama yang udah dihapus sebelumnya tidak menjadi kolom yang baru. Oke, selanjutnya ada missing value. Apa itu missing value? Missing value itu sebenarnya nilai yang tidak terdefinisi di dataset. Dan sering sekali di dataset tersebut ada missing value, misalkan yang disimbolkan dengan tanda tanya. Di sini contohnya ada tanda tanya harusnya di mana ya? Sebentar. Saya lupa dataset, nama datasetnya apa. Hmm, Sepertinya bukan di sini. Nanti intinya ada dataset yang mengandung missing value, cuman missing value-nya itu tidak terdetek di Pandas sebagai missing value.
Misalkan yang tadi ada simbol tanda tanya untuk merepresentasikan missing value pada dataset. Ya, misalkan di dalam file CSV tersebut ada tanda tanya, tanda strip, atau simbol tertentu yang melambangkan missing value. Nah, simbol-simbol tersebut kebanyakan tidak terdeteksi oleh si Python sebagai missing value. Maka dari itu, biasanya sebelum kita baca datasetnya, jadi kalau teman-teman lihat, kita baca secara langsung ya datasetnya, dan kita lihat informasi dari kolomnya pakai metode info. Nah, tipe datanya kebanyakan objek di sini. Sebenarnya tipe data dari kolom-kolom ini adalah float gitu ya. Kenapa objek? Karena ada integer, ada float dan integer gitu yang tipe datanya numerik, terus ada missing value. Cuman missing value-nya ini nggak terdeteksi oleh Pandas, makanya dia langsung ya udah biar mencakup objek dan mencakup float dan eh mencakup numerik ya. Numerik itu float dan integer dan missing value-nya itu dijadikan objek saja. Nah, untuk mengatasi ini, itu biasanya sebelum kita baca datasetnya, itu teman-teman definisikan dulu missing value yang mungkin pada dataset tersebut. Dalam sebuah list contohnya di sini ya. Selanjutnya, ketika dibaca pakai metode CSV, ini filenya, terus masukkan parameter NA value, diisi dengan list missing value yang mungkin ada di dataset tersebut. Ya. Terus kalau dilihat pakai df.info, hasilnya seperti ini. Ini tipe datanya sudah berubah. Jadi float gitu ya. Nah, di dataset austinwither.csv ini sebenarnya missing value-nya berupa tanda strip yang ini nih. Gitu. Oke. Nah, teman-teman juga bisa meriksa missing value pada data frame. Ini kan udah dibaca ya. Itu bisa dilihat missing value-nya pakai metode ini. df.isna.value.any ini dia akan mengembalikan eh, true atau false, jadi nilai boolean. Kalau true itu berarti dataset tersebut, data frame ini ya, itu ada missing value-nya. Selanjutnya ada is null juga. Sebenarnya isna dan is null itu bisa digunakan secara bergantian. Itu sama saja. Bisa pakai isna atau is null. Nah, kalau ini df.isna.any itu dia akan mengecek missing value untuk setiap kolomnya. Kalau ini kan keseluruhan. Nah, ini untuk setiap kolom. Hasilnya seperti ini nama-nama kolomnya, terus ini nilai booleannya false atau true. Kalau false berarti di kolom tersebut tidak ada missing value. Kalau true berarti pada kolom tersebut ada missing value-nya. Terus untuk menghitung jumlah missing value itu bisa menggunakan kombinasi metode isNa atau isNull dengan metode sum. Nanti dia akan memberikan jumlah missing value pada setiap kolomnya di sini. Kalau teman-teman lihat ini ada 7, 12, 3, 2, 4 gitu ya. Itu untuk kolom-kolom tersebut. Selanjutnya, ini untuk mendapatkan seluruh baris yang mengandung missing value, itu pakai sintaks yang for loop tadi. Jadi iterasi untuk setiap kolomnya, terus tambahkan indeksnya. Ini ya sorry. Ini list, ya list kosong awalnya, terus list ini yang menampung indeks missing value-nya kita tambahkan dengan missing value, indeks missing value dari setiap kolomnya. Tuh. Selanjutnya, kita hapus nilai yang duplikat seperti tadi dan kita print hasilnya. Nah, ini adalah indeks-indeks yang mengandung missing value. Selanjutnya, kita bisa menghapus baris yang mengandung missing value tersebut menggunakan metode yang namanya drop. Nah, ini khusus untuk menghapus missing value. Kalau metode drop saja kan dia menghapus indeksnya. Sebenarnya juga bisa menghapus menggunakan metode drop. Jadi kita masukkan indeksnya. Nah, kalau metode drop nah ini kita nggak harus spesifikkan indeksnya apa gitu ya. Indeksnya berapa. Dia akan langsung mendeteksi yang missing value-nya dan dihapus. Contohnya di sini kita pakai kolomnya WinHMPH. Jadi kita masukkan parameter subset, terus kolomnya ini, nanti dia akan mencari missing value yang ada di kolom WinHMPH, dan nanti missing value tersebut akan dihapus. Aksi sama dengan 0 itu
dia akan menghapus barisnya. Kalau aksis sama dengan satu, dia akan menghapus kolomnya. Oke, jangan lupa reset indeksnya setelah dihapus karena nanti label barisnya nggak berurutan lagi. Jadi kita reset biar berurutan. Oke, lanjut untuk mengisi missing value dengan nilai tertentu. Jadi selain opsi dihapus, sebenarnya missing value juga bisa diisi dengan nilai tertentu. Misalkan kalau datanya sedikit, itu bisa diisi dengan rata-ratanya, modus atau median itu ya. Contohnya di sini kalau kita mau isi si kolom humidity of height percent ini karena tipe datanya itu dia integer. Nah, nilai 88 ini adalah nilai yang mendekati rata-ratanya ya. Kalau rata-rata kan sebenarnya dia ada koma ya, jadi ada tipe datanya float. Nah, kita pilih yang mendekati saja integernya. Pakai metode fillnya, terus kita isi dengan missing value-nya kita isi dengan nilai tertentu, contohnya 88, dan imply sampai dengan true agar data frame aslinya itu berubah. Selanjutnya, ini untuk mengisi missing value dengan min atau median. Itu contohnya seperti ini, dot fill-nya, terus kita isi dengan rata-ratanya, ini diisi dengan median. Lanjutnya ini untuk mengisi missing value dengan nilai sebelum atau sesudahnya. Kalau sebelum itu pakai metode sama dengan pad. Kalau yang sesudah metodenya sama dengan by fill. Gampangnya gitu. Jadi dia akan mengisi sel tersebut dengan sel sebelumnya atau dengan sel sesudahnya. Oke, lanjut. Ini untuk mengisi missing value menggunakan metode replace. Jadi selain metode yang ini, Vilna, itu ada juga metode replace. Cuman metode replace ini dia lebih umum ya. Jadi bisa mengetikkan nilai apapun dengan nilai tertentu. Contohnya di sini kita akan mau menggantikan missing value ya. Nah, missing value itu representasinya NaN kalau di Python. Nah, kita bisa ambil dari NumPy seperti ini n np.nan. Jadi ini adalah nilai yang mau kita ganti. Sebenarnya ini bisa diganti apapun ya. Misalkan nilai 1, 2, 3 ya. Nilai integer gitu. Jadi itu adalah nilai yang mau kita ganti dengan nilai ini. Ini adalah nilai rata-ratanya. Itu tentang missing value. Selanjutnya ada data duplikat. Nah, duplikat data itu adalah baris data yang memiliki nilai yang sama, baik itu untuk seluruh kolom atau sebagian kolom saja. Nah, datasetnya di sini itu pakai dataset ILPD. Oke, ini adalah kolom-kolomnya ada age, gender, terus total bilirubin, direct bilirubin, alkalin, dan seterusnya. Cuma dataset ini sebenarnya nggak ada nama kolomnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini langsung datanya gitu ya. Nah, kita perlu definisikan kolom nama-nama kolomnya dulu. Setelah itu kita bisa masukkan nama-nama kolom ini di parameter names. Jadi names ini diisi list nama kolomnya. Nanti dia akan jadi nama-nama kolom di data frame ini. Lanjut. Terus untuk mencari duplikat data itu bisa pakai metode yang namanya duplicate. Terus kita kombinasikan dengan value dan any, nanti dia akan mengembalikan true jika di data frame tersebut ada yang duplikat. Kalau yang duplikat saja seperti ini, dia akan memeriksa untuk setiap barisnya. Kalau true berarti di baris tersebut duplikat. Oke, ini contoh untuk menampilkan semua baris data yang duplikat. Itu pakai df.duplicate. Ini sintaksnya. Terus keep sama dengan false untuk menampilkan semua data yang duplikat. Nah, kondisi ini itu kita masukkan di data frame. Nanti data frame-nya akan mengambil indeks-indeks yang menilainya true dari kondisi ini. Ya. Ini hasilnya 18 dan 19, 25 dan 26, 33 dan 34 itu duplikat. Nah, ini untuk menampilkan hanya data kedua yang duplikat atau data yang setelah data pertama ditemukan. Itu pakai keep sama dengan first. Nanti data selanjutnya selain data pertama itu akan ditampilkan. Jadi data selanjutnya yang duplikat akan ditampilkan. Contohnya di sini 19, 26, 34 dan seterusnya itu adalah data yang duplikat. Kalau di sini kan dia 18, 19, 18-nya nggak akan ditampilkan. Tuh.
Terus ada juga keep sama dengan last. Ini dia kebalikan dari yang metode ini. Gitu ya. Jadi cuman ngubah si parameternya saja. Kalau ini buat keduanya, keep sama dengan false, ini keep sama dengan false, ini sama dengan keep sama dengan last. Nah, hasilnya seperti ini 18, 25, 33, 54, 61 dan seterusnya. Itu untuk semua kolom ya. Jadi mencari nilai duplikat untuk semua kolomnya. Jadi setiap barisnya dibandingkan apakah kolom-kolom tersebut ada nilainya sama. Nah, kalau misalkan mau spesifik mencari duplikat data pada kolom tertentu, itu bisa pakai metode yang namanya mana ya tadi? Duplikat. Cuman tambahan parameter subset di sini. Oke, ini datasetnya. Datasetnya kita bikin sendiri. Dan hasilnya ada kolom name, age, dan gender. Kalau dilihat name ini ada dua, Davidnya ada dua ya. Nah, teman-teman bisa seleksi pakai metode duplicate ini, terus tambahkan parameter subset diisi nama kolomnya, contohnya nama kolomnya name. Keep sama dengan false itu untuk menampilkan keduanya ya, kedua atau semua data yang duplikat di sini. Terus ini untuk menampilkan hanya data kedua yang duplikat, pakai keep sama dengan false. Terus ada di sini juga keep sama dengan last untuk menampilkan data pertama yang duplikat. Selanjutnya untuk menghapus duplikat data itu bisa pakai metode yang namanya drop duplicates. Nah, keep sama dengan first itu akan menghapus data setelah data pertama ditemukan. Jadi data selanjutnya yang duplikat itu akan dihapus. Contohnya di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai 20 ya. Cuman baris yang indeks ke-19 itu sudah dihapus. Jadi 18 dan 19 kan tadi dia duplikat. Nah, yang dihapus tuh baris yang ke-19. Ingat di sini ya imply sama dengan true itu agar data frame aslinya itu berubah. Kalau enggak, dia cuma akan membalikan data frame baru hasil modifikasi data frame ini. Data frame aslinya nggak akan berubah ketika kita nggak set jadi true si implicnya. Jangan lupa kita reset indeksnya biar berurut lagi ini labelnya. Nah, seperti ini sudah berurutan. Oke, lanjut. Ini untuk menghapus duplikat data pada kolom tertentu, kita tambahkan parameter subset saja. Nah, hasilnya seperti ini 0, 1, 2, 4, 5, 6, baris ketiga sudah dihapus. Kita bisa reset indeksnya. Oke, selanjutnya ada data formatting. Nah, data formatting ini berarti mengubah format data menjadi bentuk lain yang lebih sesuai. Nah, data formatting dapat berupa perubahan tipe data atau mengubah format satuan data ke dalam bentuk yang lebih dapat dimengerti oleh banyak orang. Contohnya di sini saya coba mengubah tipe data, mengubah suhu ya, satuan suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, di sini yang temperatur, ya, dia kan ada temperatur high F, temperatur average F, dan seterusnya dia dalam Fahrenheit. Oke, ini tipe datanya yang tadi. Ini cuman kita nggak, langsung kita baca ya si datasetnya tanpa mendefinisikan missing value. Nah, kita bisa, kalau udah terlanjur baca seperti ini, dan lupa mendeteksi missing value-nya, itu teman-teman bisa replace dulu si missing value-nya. Jadi ini kalau udah terlanjur dibaca si data frame-nya, si datasetnya. Jadi kita replace ini missing value-nya strip dan T ya, diisi dengan NaN atau missing value. Nah, selanjutnya kita bisa ubah tipe datanya menggunakan metode yang namanya ASTEP. Contohnya di sini, ini adalah list nama-nama kolom yang mau kita ubah ya. Ini listnya. Oke, ini listnya. Jadi biar kalian jelas. Terus kita ubah pakai metode ASTEP. Cuman eh, metode ASTEP ini itu biasanya kalau kita mau ubah dari suatu tipe data objek ya ke integer itu nggak bisa langsung ke integer. Jadi teman-teman perlu ubah dulu ke float, habis itu baru ke integer. Jadi ini tipe datanya kita ubah dulu dari kolom-kolom ini ke integer. Habis itu kita assign
kita masukkan lagi ke kolom yang sama. Tuh. Nah, ini juga sama. Ini kolom-kolom yang mau dirubah jadi float. Nah, setelah diubah di sini, ini kan pakai metode step, ini merubah tipe datanya, kita masukkan kembali ke kolom yang sama. Oke, terus kita lihat def.head, ini hasilnya, dan tipe datanya sudah berubah. Selanjutnya kita lakukan standarisasi data. Nah, karena kita mau ubah, ya oke, standarisasi data itu adalah transformasi data menjadi format yang lebih umum dan mudah dipahami ya. Nah, di sini saya mau ubah tipe data yang suhunya ini dari Fahrenheit ke Celsius. Ini dia Fahrenheit. Kita lakukan apply. Nah, apply ini itu menerima fungsi. Fungsinya di sini biar kita nggak bikin fungsi lagi, itu kita bikin yang namanya lambda atau anonymous function. Jadi inputannya tuh X ini nantinya adalah kolom-kolomnya. Terus nanti data dari setiap kolom itu akan dikurangi 32 nilainya dan kita kali 5 dibagi 9. Ini adalah konversi suhu dari dari Fahrenheit ke Celsius gitu ya. Jadi nanti akan di-apply untuk setiap kolom. Nah, hasilnya seperti ini ada tambahan kolom baru dan kolom yang lama yang temperatur HF itu masih ada dan kawan-kawannya ini masih ada ya. Kita bisa hapus kolom yang sudah tidak digunakan pakai metode drop. Cuman kita set aksisnya sama dengan satu. Agar yang dihapus tuh kolomnya ya. Jadi yang dihapus kolomnya. Oke, lanjut ke reshaping. Reshaping data itu adalah mengubah bentuk data untuk memudahkan dalam proses analisis. Sebenarnya ada dua teknik umum di Pandas untuk reshaping. Pertama ada pivoting data, itu melakukan perubahan bentuk data dari bentuk memanjang ke bawah, jadi dari bentuknya panjang ke bawah menjadi lebar ke samping atau memanjang ke samping gambarnya. Terus ada melting, kalau melting itu dia kebalikannya dari bentuk melebar menjadi memanjang. Selanjutnya dataset di sini, persiapan datasetnya. Datasetnya pakai demos.csv, cuman dia ada indeksnya di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini indeks itu nggak kepake ya. Nah, kalau kita baca dia akan jadi kolom baru dan karena dia nggak ada nama kolomnya di sini, itu jadi default nama kolomnya adalah name 0 seperti ini ya. Nah, kolom tersebut itu nggak kita pakai makanya di sini di drop. Setelah itu kita lakukan pivoting data frame-nya pakai metode namanya pivot table. Nah, di pivot table ini ada beberapa setidaknya ya 3 parameter yang harus disertakan. Yaitu yang pertama indeks. Indeks ini adalah kolom yang akan dijadikan indeksnya. Contohnya di sini color akan jadi indeksnya. Terus columns yaitu kolom yang akan dijadikan kolom atau nama-nama kolomnya di sini. Contohnya di sini adalah cut. Cut ini adalah nama-nama ideal. Jadi dia kolomnya tipe datanya kategorikal. Jadi zona ideal, premium, good. Jadi kalau dilihat di sini ada cut, fire, good, ideal, premium, dan very good. Ini adalah kategorikal. Jadi di kolom cut ini cuma ada 5 nilai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 nilai ini. Sorry, 5. Jadi ada fire, good, ideal, premium, dan very good. Jadi ini adalah nama-nama kolomnya yang akan dijadikan ya nama-nama kolom sorry. Jadi kolom cut ini nanti si isinya yang kategorikal tadi itu akan dijadikan nama-nama kolom di sini. Terus si value-nya itu akan diambil dari mana? Dia akan diambil dari kolom X, Y, dan Z. Ya. Terus si yang diisi di sini itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi dia dicari dulu yang colornya misalkan D. Jadi di sini yang colornya D ya, yang colornya D. Terus yang katanya misalkan ideal. Nanti dia dicari semuanya dan dirata-ratakan.
Nah, hasilnya ditaruh contohnya tadi yang fire ya, fire D contohnya. Dia nyari yang color-nya D dan cut-nya fire, nanti nilai X-nya kita ambil semuanya dan dirata-ratakan gitu ya. Ini untuk yang Y, ini untuk yang Z-nya. Selanjutnya, selain menggunakan rata-rata, itu teman-teman juga bisa menggunakan fungsi agregat lainnya. Contohnya yang nilai maksimum di sini. Nah, bisa pakai agregat function parameter ini diisi dengan nilai min, sum, max, atau min. Jadi seperti ini. Jadi string min itu rata-ratanya, sum itu berarti jumlah, max itu maksimum, dan nilai minimum. Ini contohnya nilai maksimumnya. Selanjutnya ada melting data frame. Nah, untuk melakukan melting data, kita dapat menggunakan metode yang namanya melt yang ada di Python. Oke, kita import pandasnya di sini. Terus ada gendernya, itu ada male dan female. Terus ada classroom 1, classroom 2, classroom 3, dan classroom 4. Nah, ini data frame-nya cuman indeks gender atau kolom gender ini akan dijadikan indeksnya. Jadinya seperti ini. Male dan female, terus ini classroom 1, classroom 2, classroom 3, dan classroom 4. Nah, parameter yang dapat digunakan pada metode melt itu ada ID vars, value name, var name, dan value name. Nah, kita lihat ke contohnya saja. Ini kita reset indeksnya. Kalau di reset indeksnya berarti nanti gender ini akan jadi kolom lagi. Terus pd.melt. Nah, ini adalah fungsi melting. Jadi kita pakai fungsi melting dari pandasnya. Terus df class itu adalah data frame yang mau kita melting. Dan ada parameter id vars. Ini adalah kolom yang akan dijadikan sebagai id. Jadi di sini kalau teman-teman lihat id vars itu adalah gender. Ini gender itu akan jadi id-nya. Terus value vars itu adalah nama-nama kolom. Di sini classroom 1, sorry. Ini classroom 1, classroom 2, classroom 3, dan classroom 4. Jadi kolom yang ingin di melting. Jadi classroom 1, classroom 2, classroom 1, classroom 2, classroom 3, classroom 4. Terus ada juga varname. Varname itu di sini nama kolom untuk kolom hasil meltingnya. Jadi di sini nama kolomnya adalah classroom. Ini sorry. Jadi nama kolomnya adalah classroom. Kan ini classroom 1, classroom 2, classroom 3, classroom 4 adalah kolom yang mau dijadikan yang mau di melting. Terus nama kolomnya apa? Nama kolomnya pakai classroom. Dan value name di sini value-nya itu adalah dari kolom number of student. Ini value name. Number of student itu yang ini udah 1, 24, 23, 18, 26, 22, 19, 25. Jadi ini nama kolom hasil uh, nama kolom untuk value yang di melting ya. Oke, di sini 21, 24, 23, 18, 26, 22, 19, 25. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya ada grouping. Grouping itu adalah proses mengelompokkan data pada data frame berdasarkan kolom atau fitur tertentu dengan agregasi tertentu. Jadi sebenarnya dia mengelompokkan berdasarkan kolom tertentu yang kolom tersebut tipe datanya kategorikal. Dan isi si value-nya, contohnya yang di sini, itu bisa nilai minimum, maksimum, simpangan baku, rata-rata, atau sebagainya. Nah, di Pandas itu bisa menggunakan metode untuk grouping, itu menggunakan metode yang namanya group by. Terus di proses group by ini, itu sebenarnya ada 3 proses yang umum. Pertama, ada proses splitting. Splitting ini memisahkan data ke dalam suatu grup berdasarkan kolom tertentu. Terus ada apply, dia melakukan suatu operasi, misalkan kalau sum berarti dia menjumlahkan datanya, kalau min berarti menghitung rata-ratanya. Selanjutnya setelah kita apply, itu kita lakukan combine. Combine itu kita gabungkan, yang tadi kita split terus kita gabungkan. Nah, itu si proses-proses ini itu sebenarnya sudah di-handle sama pandasnya, kita tinggal pakai metodenya saja. Ini datasetnya pakai VJ Sales. Di sini ada kolom rank, name, platform, year,
genre ini dia tipe datanya kategorikal ya. Terus ada publisher, NA sales, SEO sales, IP sales, order sales, dan global sales. Nah, kita bisa lakukan group by, contohnya pakai metode group by di sini. Jadi df group by, nama kolomnya apa? Itu genre yang mau kita kelompokkan berdasarkan kolom genre. Terus min itu dia si rata-ratanya, si nilainya ini diisi dengan rata-ratanya. Oke, jadi di sini kolom genre itu akan jadi acuannya untuk melakukan grouping. Nah, kolom genre ini ada action sampai strategi si datanya. Jadi dia cari contohnya yang di sini nilai genrenya itu action. Nanti dia akan cari semua nilainya. Contohnya kolom rank ya. Dia cari genrenya action untuk kolom rank. Habis itu dirata-ratakan. Yang year juga sama, yang NA juga sama, yang OCLS juga sama. Cuman year sama rank ini untuk rata-rata itu nggak terlalu berguna ya. Karena yang kita mau lihat tuh biasanya ya yang data penjualannya, bukan rata-rata tahun atau rata-rata ranknya. Nah, kita bisa ambil saja, beberapa kolom saja. Oh ya, jadi yang grup by ini itu yang diambil cuman tipe data, kolom yang tipe datanya numerik saja. Jadi kalau yang tipe datanya bukan numerik, contohnya name, platform itu nggak akan diambil. Yang diambil cuma yang tipe datanya numerik saja. Terus kalau mau ambil kolom-kolom tertentu saja, itu bisa pakai sintaks seperti ini. Jadi kita masukkan list, definisikan list di sini, yang mau kita, list nama kolom yang mau kita ambil. Jadi ada NA sales, CU sales, DP sales, order sales, dan global sales. Dan .min ini untuk rata-ratanya. Jadi si nilai ini diisi dengan rata-ratanya. Nah, ini kolom-kolomnya cuma NA sales, CU sales, DP sales, order sales, dan global sales. Selanjutnya kita bisa grouping berdasarkan kolom jar dengan kriteria maksimum. Kalau sebelumnya kan rata-ratanya, di sini kita bisa menggunakan maksimum. Nah, hasilnya seperti ini adalah maksimumnya. Cuman dia di grup berdasarkan year ya, berdasarkan tahun. Oke, lanjut. Ini grouping berdasarkan dua kolom tertentu. Jadi tidak hanya satu kolom. Cuman kalau dua kolom dia menggunakan list ya. Kalau yang satu kolom kan dia langsung nama kolomnya seperti ini. Nah, kalau yang dua kolom dia menggunakan list. Jadi sebenarnya kalau lebih dari satu kolom dia menggunakan list seperti ini. Nah, ini adalah kolom-kolom yang mau kita ambil dan ini adalah fungsi agregatnya yaitu rata-ratanya. Oke, jadi dia di grup berdasarkan kolom your. Jadi di grup dulu berdasarkan kolom your. Habis itu di grup lagi atau dikelompokkan lagi berdasarkan genre. Jadi nanti setiap tahunnya ada genrenya. Oke, lanjut. Ini grup dengan beberapa agregasi. Jadi tidak hanya satu fungsi agregat. Nah, kita biasa menggunakan metode agregat ini. Terus diisi dengan list, nama fungsi agregatnya. Contohnya maksimum, minimum. Kalau di sini dia min atau rata-ratanya dan median. Oke, jadi di sini ada min, median, min, median, min, median untuk setiap kolom. Oke, terus ini grup berdasarkan kolom dengan beberapa agregasi. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan kolom genre dan kita ambil kolom-kolom ini dan ini kita cari maksimum dan minimumnya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kalau mau misalkan kita mau bikin kolom yang berbeda dengan fungsi agregat yang berbeda, ya. Contohnya, misalkan di sini kita mau yang kolom NA sales itu fungsi agregatnya di sini maksimum, jadi yang ditampilkan adalah nilai maksimumnya. Kalau yang global sales adalah rata-ratanya, sedangkan yang year adalah nilai minimumnya. Nah, kita bisa menggunakan dictionary di fungsi agregatnya. Kalau sebelumnya kan dia pakai list ya, untuk kalau lebih dari satu fungsi agregat. Nah, di sini kita bisa menggunakan dictionary ketika dia beda si ininya beda apa ya si fungsi agregatnya. Contohnya NA sales dia nilainya maksimum, global sales dia rata-ratanya dan year-nya itu nilai minimumnya.
Oke, lanjut. Ini grouping dengan custom function atau fungsi yang kita bikin sendiri. Contohnya di sini adalah selisih maksimum dan minimum. Dia akan mengembalikan selisih dari nilai maksimum dan minimum dari kolom tersebut. Nah, kita bisa pakai nama fungsi ini di metode agregat ya. Jadi di sini si key-nya, karena key-nya itu adalah nama kolomnya, value-nya adalah nama fungsinya. Nah, hasilnya seperti ini. Itu untuk grouping. Selanjutnya ada join. Join itu dia untuk menggabungkan data. Nah, di database itu biasanya kan ada istilah full outer join, inner join, left join, dan right join ya. Nah, di Pandas ini sebenarnya juga ada. Cuman kalau kelebihan di database tuh dia bisa menghandle data yang banyak. Kalau di Pandas, Excel itu ya, itu biasanya datanya cuman beberapa saja, misalnya sampai ribuan, nggak sampai jutaan. Kalau jutaan tuh biasanya pakai database, karena nggak mungkin kita bisa nyimpan kayak misalkan 1 juta data di RAM kita, karena proses si manipulasi datanya itu kan di RAM ya. Oke, lanjut. Joining ini tuh atau menggabungkan data itu tadi proses menggunakan menggabungkan data frame berdasarkan kolom tertentu yang menjadi acuan. Nah, di Python itu ada 3 metode yang bisa digunakan untuk join, itu ada concat, merge, dan join. Kayak ini datasetnya tuh pakai dataset NYC baby names dan NYC most popular baby names. Dia punya nama kolom yang sama. Ini year of birth, terus gender, ethnic, child first name, count, dan rank. Ini juga sama. Cuman dia barisnya beda. Dia kalau dilihat data frame yang satu itu barisnya ada 22.000, data frame 2 ada 29.000. Oke, pertama coba kita menggunakan metode concat. Metode ini itu digunakan untuk menggabungkan data berdasarkan sumbu tertentu, yaitu indeks baris atau kolom dari 2 data frame atau lebih. Contohnya di sini pd.concat dfnames 1 dan dfnames 2. Ini kita pakai list di sebagai argumennya ya. Ada list nama data frame yang mau kita gabungkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dia akan digabungkan ke bawah. Jadi digabungkan baris. Jadi berdasarkan barisnya. Oke. Sebenarnya kalau menggabungkan baris itu aksisnya sebenarnya ada parameter lagi satu namanya aksis. Aksisnya itu 0. Nah, karena defaultnya 0, itu kita nggak harus nulis aksis sama dengan 0. Cuman kalau mau digabungkan ke samping, jadi digabungkan kolomnya, itu pakai aksis sama dengan 1. Nanti kita lihat. Nah, ini hasilnya barisnya sudah bertambah jadi 51.499, yaitu gabungan data dari data frame names 1 dan data frame names 2. Nah, kalau teman-teman lihat si baris terakhirnya, itu dia masih baris terakhir dari data frame names 2. Ya, kenapa? Karena label indeksnya itu nggak berubah setelah digabungkan. Nah, agar berubah, kita bisa reset si indeksnya, atau kita bisa ignore indeksnya pas digabungkan. Jadi kalau misalkan udah terlanjur digabungkan dan kita mau urutkan si indeksnya, itu teman-teman bisa pakai metode reset index ya. Atau ketika digabungkan sebelumnya, ya, itu teman-teman tambahkan parameter ignore index, terus di set jadi true. Jadi parameter ignore index ini di set jadi true. Nanti indeksnya itu si label indeksnya itu akan diabaikan dan menggunakan label indeks yang baru. Nah, kita juga dapat memberikan parameter key untuk menandakan data frame-nya. Contohnya di sini key X dan Y. X ini nanti untuk data frame name 1, Y-nya untuk data frame name 2. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk aksesnya kita bisa pakai log. Log ini kan untuk labelnya ya. Jadi .log Y, nanti kita akan akses yang Y ini. Let 10 artinya kita menampilkan 10 data teratas dari yang Y-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk menggabungkan kolom. Nah, untuk menggabungkan kolom dengan metode concat kita perlu set aksisnya sama dengan 1. Nanti dia akan menggabungkan seperti ini.
Jadi ada dua kolom yang sama. Year of birth-nya ada dua. Terus kalau teman-teman lihat dimensinya, kolomnya sudah bertambah. Jadi 12. Oke. Terus eh, kalau teman-teman tahu kan jumlah baris antara data frame names 1 dan data frame names 2 itu kan jumlah barisnya berbeda ya. Nah, yang diambil itu jumlah baris yang paling banyak, yaitu data frame names 2. Ya, dari data frame names 2 itu ada 29.464 baris. Sedangkan data frame names 1 yang tadi barisnya nggak ada, itu diisi dengan missing value, yaitu NaN di Python. Oke, selanjutnya ada merge. Ini menggunakan metode merge. Nah, metode merge ini itu kita bisa melakukan penggabungan yang tadi itu full outer join, inner join, left join, dan right join. Ini datasetnya kita bikin dulu data 1 dan data 2. Hasilnya seperti ini, ada ID, IPA, dan IPS. Yang pertama ada full outer join. Kalau full outer join itu artinya kita mau ambil semua eh, apa ya namanya datanya. Contohnya di sini DF1 dan DF2 ini adalah data frame yang mau kita merge. Terus on sama dengan ID. Jadi kolom ID ini adalah kolom yang mau dijadikan acuan. How sama dengan outer adalah kita mau pakai metode outer join. Hasilnya seperti ini kalau teman-teman lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semua ID-nya diambil kalau pakai outer. Di sini kan yang IPA cuma 1, 2, 3, 4, 5. IPS ada 1, 3, 4, 6, 7. Ya, jadi yang IPS ini nggak ada ID 5, nggak ada ID 2. Kalau teman-teman lihat di sini ID 2 dan ID 5 untuk yang IPS itu diisi dengan missing value. Yang IPA juga sama, dia nggak ada ID 6 dan 7 diisi dengan missing value. Itu untuk full outer join. Selanjutnya ada inner join. Inner join itu dia eh, mengambil irisan dari kolom acuannya. Contohnya di sini kolom acuannya kan ID, dan ID yang ada di kedua data frame DF1 dan DF2 itu cuma 1, 3, 4. Ini ID yang ada di kedua data frame tersebut. Oke, selanjutnya ada left join. Kalau left join ini itu dia mengambil eh, ID yang ada di data frame sebelah kiri atau data frame pertama, yaitu yang DF1 di sini. Jadi di argumen yang pertama. Nanti dia akan ambil semua ID yang ada di data frame pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini ID yang IPA, gitu ya. Oke, selanjutnya ada right join. Kalau right join itu dia ambil ID semua ID yang ada di data frame kedua atau yang kanan, gitu. Jadi sini ini data frame yang ID-nya IPS yaitu 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7. Terus ini PS-nya ekonomi, sejarah, sosiologi, bahasa Indonesia, dan geografi. Cuman yang IPA ini itu kan nggak ada ID 6 dan ID 7 ya. Dia diisi dengan missing value. Sama halnya yang tadi dengan left join, itu IPS kan nggak ada ID 2 dan 5. Itu diisi dengan missing value. Itu left join dan right join. Selanjutnya, itu untuk menggabungkan data dengan nama kolom key yang berbeda. Jadi on-nya itu beda ya, kolom acuannya berbeda. Contohnya di sini ada nama kolomnya ID IPA dan di sini nama kolomnya ID IPS ya. Oke. Kalau yang sebelumnya kan nama kolomnya sama itu ID. Kalau ini beda. Kalau beda gimana? Nah, teman-teman bisa pakai parameter left on dan right on. Nanti dia akan diisi dengan nama kolom. Contohnya yang left on itu berarti yang data frame pertama yaitu ID IPA. Kalau yang right on itu berarti yang data frame 2 atau yang kanan yaitu ID IPS. Dan di sini hanya inner, jadi yang diambil adalah irisannya, yaitu 1, 3, 4, 1, 3, 4. Itu tentang merge. Jadi ini tentang fungsi merge atau metode merge dari Pandas. Selanjutnya ada metode join ya. Metode join ini ya sama juga untuk menggabungkan data frame.
Ini contoh data frame-nya, yaitu dari data satu dan data 2. Nah, kalau method join ini kita bisa panggil dari data frame-nya langsung. Contohnya df1 dot join, terus df2 else suffix-nya 1, right suffix-nya 2. Nah, else suffix ini nanti berguna untuk yang ID 1 yang ini. Jadi ketika ada nama kolom yang sama, itu dia akan ditambahkan suffix. Contoh di sini ada skor 1, di sini ada skor 2 untuk yang IPS. Oke, selanjutnya eh, ini ketika ada key yang berbeda, ID A, ID S, terus ini data frame-nya, terus kita lakukan join. Hasilnya seperti ini, ID A dan ID S 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6, 7. Jadi kalau kebetulan si data frame nama kolomnya itu sudah beda, itu kita nggak perlu tambahan else suffix dan else suffix lagi. Kita bisa langsung lakukan join seperti ini. Oke, selanjutnya untuk menggabungkan banyak data frame. Untuk menggabungkan banyak data frame, di sini ada contohnya ada data 1, data 2, data 3, dan data 4. Terus kita bikin data frame-nya di sini. Dan kita set indeksnya, ini ID, 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 ID nanti. Jadi ID ini akan jadi indeksnya. Terus kita menggabungkan 4 data frame, df1, join, df2, df3, df4. Ini menggunakan list ya, ketika kita mau menggabungkan lebih dari satu data frame. Kalau yang sebelumnya kan langsung nama data frame-nya, variable data frame-nya. Kalau yang ini menggunakan list. Nah, yang jadi acuan itu adalah indeks dari data frame 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kebetulan kalau di sini itu kolom ID itu sudah di-set jadi indeksnya. Jadi nantinya yang jadi acuan adalah ID dari data frame 1 yang ini nih. Jadi data frame yang manggil metode join-nya. Itu yang akan dijadikan acuan. Yaitu indeks yang akan dijadikan acuan adalah indeks dari kolom yang memanggil metode join-nya, yaitu data frame 1. Contohnya di sini ID. Kalau teman-teman lihat, ID di data frame 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang lain, yang fitur 2 dan fitur 3, fitur 4, itu di sini yang data 2 dan data 4 itu dia nggak ada ID 2 dan ID 5. Itu dia akan diisi dengan NaN. NaN seperti ini. Jadi ini buat yang data frame 1, ini data frame 2, ini data frame 3, ini data frame sorry. Sebentar. 1, 2, 5, fitur 2, fitur 3, fitur 4. Oke ya, sorry. Jadi ini buat fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4. Ini fitur dari data frame 1, ini fitur dari data frame 2, ini fitur dari data frame 3, ini fitur dari data frame 4. Gitu ya. Dan sini yang data frame 2, fitur dari data frame 2 itu nggak ada ID 2 dan 5. Dia diisi dengan NaN. Ingat kalau yang jadi acuan indeksnya itu adalah indeks dari data frame 1. Jadi data frame yang manggil metode join. Kalau misalkan df2 ada join, berarti yang dijadikan acuan adalah indeks dari data frame 2. Oke, selanjutnya ada juga yang outer. Jadi kalau outer itu artinya kita mau ambil semua indeksnya. Kalau yang ini kan dia cuma ambil dari data frame 1. Kalau mau diambil semua indeksnya, itu bisa pakai house sama dengan outer. Jadi nanti dia diambil semua ID-nya 1, 3, 4, 6, 7, 2, 5. Nah, kalau how inner itu diambil irisannya. Itu 1, 3, 4. Oke, itu tentang pandas ya. Sebenarnya ada yang materi lagi itu kalau teman-teman mau cari itu ada di Google Classroom di sebentar yang mana ya? Yang ini dah kayak di yang data preparation.
Ini ada data data binning, data encoding, data scaling. Nah, ini teman-teman bisa baca kalau mau lebih lanjut ya, lebih memahami lagi materinya itu bisa baca di sini. Oke, jadi untuk tutorialnya kita cukupkan saja sampai di sini ya materinya. Sebelum kita tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Jangan lupa buat kerjain ininya ya, classwork-nya atau tugasnya. Terusnya udah ada tugas dua di sini. Ini buat yang Pandas. Nanti ya teman-teman bisa download saja seperti kemarin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.